Sudah. Baik, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, di sini kami kelompok 3 akan menyampaikan presentasi kami mengenai naratif discourse studies. Presenter yang pertama adalah Muhammad Ilham Mirwan, kemudian saya Nurul Fatina Alfani, dan teman saya Jihan Fatimur Riza. Kepada Saudara Ilham, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Mbak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Muhammad Ilham Dirwan akan mempresentasikan terkait naratif. Naratif ini yang dimaksud itu adalah sebuah narasi dalam sebuah teks wacana. Nah, dalam teks wacana itu kita tahu bahwa ada beberapa bentuk. Yang pertama itu ada yang namanya argumentation, terus ada yang dinamakan sebagai informatif seperti yang tadi telah dijelaskan oleh sebelumnya. Nah, kemudian di sini kami akan menjelaskan mengenai apa sih itu naratif dalam sebuah teks wacana. Jadi naratif yang di sini adalah sebuah salah satu jenis bentar Pak. Dari naratif itu adalah sebuah bentuk yang salah satu jenis teks wacana yang itu merujuk pada organon model. Nah, organon model itu dia ada 3 hal yang disitu fungsi dari komunikasi. Yang pertama itu ada fungsi komunikasi sebagai representasi, terus fungsi komunikasi sebagai ekspresif, dan yang terakhir itu kognitif. Nah, dalam naratif ini itu organon model yang dimaksud itu merujuk pada fungsi komunikasi sebagai expression. Selanjutnya mungkin slide berikutnya ke beberapa pendekatan yang mungkin banyak digunakan dalam teks narasi ini. Itu ada sociolinguistik, psikolinguistik, terus ada juga yang disebut sebagai filologi, terus yang terakhir itu ada organizational approach. Halo, kedengaran suara saya? Maaf, ini bisa dalam slideshow kah? Tulisan terlalu kecil. Halo? Oh iya, Bisa dalam slideshow? Mem. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Ilham. Oh iya, selanjutnya terkait ini ya, beberapa jenis pendekatan dalam naratif atau jenis wacana naratif. Jadi ada 4 pendekatan. Yang pertama itu ada filologi, terus ada sociolinguistik, terus psikolinguistik. Nah, dalam beberapa pendekatan itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai organizational approach. Nah, jadi dalam sebuah narasi itu ada ada beberapa sebuah narasi yang biasa digunakan itu untuk seseorang itu untuk menghubungkan dan memposisikan dirinya layaknya sebagai orang lain dalam narasi tersebut. Nah, salah satu jenis pendekatan ini disebut sebagai organizational approach. Nah, pendekatan ini juga biasa kerap disebut sebagai non-participant narratives, yang dimana sebenarnya si narator ini dia tidak terlibat dalam narasi tersebut, tetapi dia seakan-akan memposisikan dirinya layaknya sebagai orang yang ada dalam sebuah peristiwa yang dia ceritakan. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa karakteristik terkait organizational narratives. Jadi yang pertama itu peristiwa yang diceritakan itu bukan berdasarkan cerita ataupun pengalaman personal. Terus yang kedua itu narasi dikisahkan oleh narator yang bukan merupakan pelaku dalam peristiwa. Yang ketiga itu narator menyampaikan narasi seakan-akan si narator ini terlibat dalam sebuah peristiwa yang dikisahkannya. Nah, example-nya itu bisa dilihat di channel YouTube ini. Tapi sebelumnya saya mau minta izin kepada Mem Emma, apakah bisa kami tampilkan video mungkin dalam beberapa detik saja, Mem? Boleh, boleh. Oh iya, Mem. Mungkin Mbak Noah boleh buka linknya. Mungkin langsung saja skip ke detik ke 30. 3 menit ke 30. Bukan 30, tapi detik ke 30. Maaf. Bentar ya. Ya.
langsung skip aja ke detik 30. Ya, situ aja Mbak. Ini adalah salah satu contoh dari yang apa understand. Mungkin agak sedikit ya 18 tahun ke atas. Ini adalah contoh dari organizational approach dalam teks narasi. Nggak bisa keputar ini Mbak, kayak secara halus gitu. Kalau nggak bisa kedengaran suaranya ya Mbak. Berlin, 1945. Europe has been free Ya Mbak, putar aja. from the Nazi reign of terror. The Red Army is waging its final battles. Captain Yosef Prautov, a Russian officer. The hate ran so deep. We wanted to end the war, annihilate that force that wanted to kill us. Finish it off. Oke, sampai situ aja Mbak. Terima kasih. Jadi video yang tadi saya putar itu adalah video dokumentasi Perang Dunia Kedua. Di sini, kayaknya bisa di stop aja Mbak. Situ aja. Jadi tadi yang seperti teman-teman lihat itu adalah video dokumentasi dari Perang Dunia Kedua yang si naratornya itu mengatakan kalau Captain Joseph Protop, a Russian officer, who wanted to end the war and annihilate the force that wanted to kill us, finish it off and once and for all. Nah di situ kita bisa lihat bahwa si narator itu berusaha kayak memposisikan dirinya seakan-akan bahwa dia adalah orang tentara Soviet atau tentara Rusia yang terlibat dalam pertempuran tersebut, bahwa dia ingin membunuh tentara Nazi, tentara Jerman dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari organizational narrative. Selanjutnya mungkin slide berikutnya Mbak. Oke. Jadi dalam organizational narratives itu ada konsep belum Mbak? Maaf Ilham, ada noise di belakangnya ya? Iya Mbak, iya Mem, kebetulan saya lagi di luar. Halo, tes. Ya, sekarang lebih tenang. Oh ya Mem. Jadi di sini dalam organizational approach itu ada yang disebut sebagai konsep dari Linde di tahun 1993. Jadi Linde itu memberikan konsep dalam menganalisis sebuah organizational narratives dalam pendekatan narratives dalam pendekatan organizational. Jadi itu ada yang namanya evidential. Evidential itu adalah ungkapan yang menunjukkan sejauh mana penutur yakin bahwa apa yang diucapkannya itu terbukti. Misalnya saja dia mengatakan, I'm sure that misalkan Dimas wants to go to the market gitu misalkan, atau kalau misalkan dalam pembuktian dia tidak mengetahui, dia akan mengatakan I don't know. Terus yang kedua itu ada opacity. Opacity itu seperti dia menunjukkan sebuah representasi kritis dari tindakan seseorang dalam sebuah cerita. Sebagai contoh yang tadi kita lihat dalam video itu, we wanted to annihilate the force who wanted to kill us once and for all. Lanjut ke slide terakhir untuk presentasi. Ya, ini contoh belum semua ditampilkan. Oke, ini contoh teks evidential ya, contoh organizational approach dalam narrative text. But I don't know if it has. No, I'm sure Robert wasn't involved. Itu dalam bentuk evidential. Terus opacity itu seperti yang kita lihat di bawah. And so they actually pushed their manager, who pushed his managers, who was willing to spend money on the interface designer, and they actually made this huge bid to him and wanted to have somebody there. Nah, mungkin itu saja terkait penjelasan saya mengenai organizational narratives. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Nuha. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mem. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan
filologi dalam sebuah dongeng. Nah, pendekatan ini di apa ya diungkapkan atau dikemukakan oleh folkloris dan filologis asal Rusia yang bernama Vladimir Prop pada tahun 1938. Nah, Vladimir Prop ini mengungkapkan bahwa meskipun sebuah dongeng itu memiliki banyak motif dan variasi, tetapi dongeng itu tuh punya konsistensi struktur yang mendasarinya. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa dongeng itu memiliki banyak motif dan topik ya. Ini ada 4 contoh topik yang saya ambil dari buku. Itu dari keempatnya itu sebenarnya sama gitu. Hanya ya variasinya banyak, tetapi motifnya tuh sama, yaitu tentang pahlawan atau tokoh utamanya ini baik. Kemudian ada juga karakter dari sebuah dongeng. Ada 7 karakter. Ada 7 karakter. Yang pertama villain, ya dan seterusnya sampai bawah. Kemudian juga ada fungsi dari sebuah dongeng. Nah, fungsi ini sebenarnya tuh ada 31, tetapi banyak peneliti lain tuh kayak nggak setuju gitu karena banyak banget 31 fungsi. 31 fungsi ini nggak mungkin ada di sebuah dongeng aja. Jadi mereka berpendapat bahwa 7 saja yang minimal harus ada dalam sebuah dongeng begitu. Nah, fungsi ini tuh adalah sebuah tindakan atau perbuatan dari seorang tokoh yang ditentukan dari sudut pandang makna tindakan tersebut bagi jalannya suatu peristiwa dalam sebuah dongeng. Itu dari saya. Kemudian dilanjutkan pendekatan sosiolinguistik oleh Mbak Jihan. Oke, makasih Fanny. Yang selanjutnya adalah sociolinguistic and interactional approaches. Jadi pendekatan ini itu dilakukan oleh Labov dan Walensky yang dia itu berangkat dari pertanyaan how do people tell each other stories in everyday life. Lalu tujuannya itu untuk menemukan hubungan karakteristik pencerita dengan struktur cerita yang diceritakan. Jadi Labov dan Walensky itu melakukannya dengan bertanya kepada beberapa orang dari berbagai kelas sosial. Tetapi mereka itu seperti nggak menemukan istilahnya kayak tidak menemukan resolusinya, tetapi mereka mendapatkan informasi bahwa struktur naratif itu dipengaruhi oleh pengalaman pribadi storytellernya. Nah, dari situ mereka mengambil kesimpulan kalau narasi adalah cara menyusun kejadian di masa lalu dengan mencocokkan urutan klausa verba dengan urutan kejadian sebenarnya yang terjadi. Kejadian yang terjadi in real life gitu. Nah, ini ada contoh dari kayak percakapan yang dilakukan oleh mereka berdua, dan itu mereka khususnya Labov itu bertanya kepada, di sini contohnya 2, berarti 2 orang dengan pertanyaan yang sama, yaitu have you ever been in mortal danger? Lalu yang nomor 4 atau orang yang ini tuh menjawabnya dengan sangat terperinci sampai ada 19 sequences, tetapi yang nomor 5 ini kayak dia itu
menolak untuk bercerita lebih rinci. Nah, dari situ mereka atau Labov khususnya mendapatkan kesimpulan bahwa ini itu ada perbedaan cerita, urutan kejadian, dan plot atau alurnya. Lalu, Labov menyusun struktur komponen cerita naratif, yaitu ada abstract, orientation, complicating action, evaluation, resolution, dan coda. Abstrak sendiri itu merupakan ceritanya tentang apa atau ringkasan ceritanya. Kalau orientation itu memuat informasi siapa, di mana, apa, kapan kejadiannya itu berlangsung. Lalu complicating action itu apa sih selanjutnya yang terjadi. Lalu evaluation itu lalu kejadian selanjutnya bagaimana. Dan resolutionnya itu adalah akhirnya bagaimana. Dan kodanya itu dia kayak ngeling cerita dari masa lalu ke masa sekarang. Struktur ini bisa juga dilihat dari contoh nomor 4 dan 5. Yang pertama ada abstrak. Abstrak ini seperti yang saya bilang tadi, hanya ringkasan dari urutan yang akan diceritakan, tetapi dia bisa aja nggak masuk ke sequencesnya. Seperti contohnya nggak dituliskan di contoh nomor 4 dan 5. Lalu orientation-nya itu berisi informasi cerita seperti karakter yang terlibat, latar tempat dan situasinya itu juga diceritakan seperti apa. Di contoh nomor 4 itu orientation-nya ada yang dari nomor 1 sampai nomor 7. Di mana di nomor 4 itu dia sama teman-teman pramuka ya, kalau dari ceritanya itu lagi lomba lari 50 meter di dermaga, lalu tiba-tiba kakinya si storytellernya ini kram. Selanjutnya ada complicating action, yaitu menu utama ceritanya. Kalau di nomor 4 sendiri, complicating action-nya itu nomor 7 sampai 13, yang intinya pas kakinya si storytellernya itu kram, dia itu sudah minta tolong, tapi gak ada yang mau nolong karena si storytellernya itu dianggap seperti cuma caper karena dia itu larinya itu sudah melambat, padahal dia itu benar-benar kram. Nah, kalau yang dari nomor 5 sendiri itu dia hanya menyebutkan kalau cuma this guy had been drinking too much and he attacked me. Nah, yang selanjutnya adalah evaluation, yang artinya adalah pelengkap ceritanya itu sendiri. Nah, yang bisa dilihat di nomor 4, contoh nomor 4, evaluation-nya itu ada di nomor 14 sampai 16. Yang saya ringkas, pembina pramukanya itu juga melihat mereka berlomba lari, tetapi dia tetap aja nggak juga menolong. Jadi si pencerita itu merasa gemes sendiri, kenapa dia itu nggak ditolongin. Lalu yang nomor 5 ada resolution, yaitu hidangan penutup
penutupnya atau penutup ceritanya. Di contoh nomor 4 itu ada di sequence 17 sampai 19 yang intinya si pencerita itu bilang kalau untungnya ada orang yang melihat dan langsung menolong dia. Nah, untuk yang nomor 6 adalah koda, adalah saat dimana si pencerita atau naratornya itu mengembalikan ceritanya yang tadinya itu dari masa lalu ke masa sekarang. Yang contohnya juga bisa dicontohkan seperti, well, that's the way it happened. Nah, koda ini juga bisa tidak tercantum dalam sequences si pencerita. Nah, model Labov yang abstract orientation ini memunculkan 2 poin kritik, di mana poin pertama adalah strukturnya Labov itu dianggap tidak valid karena tidak bisa digunakan di tipe wacana naratif lainnya, yang contohnya adalah seperti laporan di surat kabar. Nah, poin kedua adalah strukturnya Labov dianggap mengabaikan interaksi antara pencerita dan pendengar ceritanya. Nah, dalam analisis percakapan itu disebutkan bahwa storytelling adalah kegiatan sosial kolaboratif yang melibatkan rangkaian percakapan panjang. Nah, kalau misalnya percakapannya itu spontan, penuturnya itu pengen bercerita kalau dia itu minta waktu yang lebih panjang untuk bercerita. Nah, biasanya percakapan ini akan diawali dengan, "Hey, you wanna hear something interesting?" Lalu menghasilkan urutan pergantian cerita. Yang pertama ada storytelling, perkenalan cerita, resipien itu minta diceritakan, dan yang selanjutnya ada storyteller, dia menceritakan karena si resipien sudah merequest ceritanya. Nah, resipien itu juga bisa terlibat dalam ceritanya dengan 5 cara yang ada di slide ini, yaitu resipien memancing ceritanya dengan meminta storyteller bercerita. Yang kedua, menunjukkan ketertarikan dengan tertawa atau mengulang cerita atau mengkonfirmasi, tadi ceritanya begini ya. Nah, yang nomor 3 itu memberi interpretasi yang lain terhadap ceritanya. Lalu poin nomor 4, sesekali menanggapi, dan poin terakhir adalah menambah detail atau mengkoreksi ceritanya. Nah, pendekatan social interactional atau yang bisa disebut dengan small stories memiliki sifat yang lebih interaktif dan kolaboratif bila dibandingkan dengan narratives. Lalu small stories itu dapat memuat atau menceritakan hipotesis atau kejadian yang belum tentu terjadi, bisa juga menceritakan ulang dan cerita yang berasal dari
referensi cerita sebelumnya yang sequence-nya itu sudah dimiliki sama storytellernya. Nah, small stories dapat berarti cerita pendek atau cerita yang sifatnya sementara. Nah, contohnya ada di nomor 9 ini, percakapan antara dua orang perempuan, yaitu F dan T. Nah, percakapan F dan T itu isinya tentang kalau F sama T ini mau hangout sama cowok-cowok yang namanya Pavlos dan Makis. Nah, di sini diindikasikan bahwa mereka itu sudah pernah ketemu sebelumnya sama Pavlos dan Makis, dan mereka itu bisa memprediksi pertemuannya itu bakal seperti apa dengan pertanda yang mereka gunakan seperti the moment he sees us, lalu ada then, dan juga to begin with. Nah, small stories sendiri juga bisa dijumpai di media sosial karena dia itu bentuknya tuh porsinya tuh compact, kecil, dan mendukung pertukaran informasi yang sifatnya itu cepat di media sosial, seperti contoh nomor 10. Ini chat bukan antara sih, jadi chat dari seorang anak ke ibunya mengenai pengalamannya dia presentasi di pelajaran biologinya. Nah, chat ini berisi peristiwa terkini yang berkaitan langsung dengan storytellernya. Chat ini lalu bisa dikatakan small stories karena memenuhi kriteria pertukaran informasi yang cepat dan bentuknya yang kecil. Selanjutnya bisa dilanjut dengan psycholinguistic approach. Oke, terima kasih Mbak Jihan. Selanjutnya adalah pendekatan psikolinguistik. Pendekatan ini menganggap bahwa bercerita itu merupakan aktivitas kognitif dan investigatif terhadap sesuatu di mana narasi tersebut dapat dipahami dan diingat oleh penerima. Kemudian penggunaan struktur frasa dalam tata bahasa generatif ini dalam menggambarkan struktur kognitif dari sebuah cerita. Yang ketiga, sebuah cerita ini dibuat berdasarkan keteraturan dasar yang dapat diidentifikasi. Jadi setiap cerita itu pasti ada aturan-aturan dasar dan itu bisa diidentifikasi. Nah, kemudian struktur-struktur ini tuh kan membentuk sebuah cerita. Nah, dalam sebuah cerita itu ada namanya tata bahasa cerita atau story grammar rules. Nah, story grammar rules ini terdiri dari tiga macam. Yang pertama adalah story atau cerita. Cerita itu terdiri dari setting dan episode atau latar nih. Setting ini kan banyak ya, latarnya latar tempat, latar waktu, atau yang lainnya. Kemudian episode ini awal, terus pengembangan, kemudian akhir. Nah, pengembangan ini diisi oleh apa? Ini adalah reaksi kompleks dari sebuah cerita. Nah, contohnya ini contoh sederhana dari story grammar rules tadi dalam penelitian John Mander dan Nancy Johnson. Ini ada dog story gitu ya. Ada 11. Tapi sebenarnya tuh mungkin itu
kalimat-kalimat tapi dipotong jadi 11 itu sebuah peristiwa-peristiwa gitu. Nah, menurut Mandler dan Johnson ini ada beberapa bagian dari cerita tersebut yang lebih diingat gitu daripada bagian-bagian yang lain. Menurutnya ada di nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 9. Itu tuh berisikan latar kayak awal mulanya itu gimana gitu. Kemudian reaksinya gimana. Habis itu hasil kemudian sama akhirannya oh seperti ini ternyata. Kayak gitu. Terus peristiwa-peristiwa tersebut tuh apa ya? Berkesinambungan gitu, kayak nyambung antara satu sama yang lainnya. Terus sebenarnya kriteria yang paling penting dalam sebuah cerita itu harus memiliki at least satu tokoh utama yang itu protagonis, jadi kayak lebih diingat aja gitu kebaikan-kebaikannya seperti itu. Tapi bukan berarti yang contoh nomor 13 itu bukan sebuah cerita ya, itu juga sebuah cerita. Sebuah cerita itu bisa juga karena adanya hubungan sebab akibat gitu. Ya, ini dari pendekatan psikolinguistik. Kemudian kita mengambil 2 jurnal. Yang pertama ditulis oleh Widianto dengan judul Values or Heroism in the Folklore, Jagat Tingkir from Javanese Culture. Ini dari jurnal Turki. Saya juga sebenarnya bingung ya, tapi nggak apa-apa. Semoga dapat memahami teman-teman. Dalam jurnal tersebut mengambil metode penelitiannya ini penelitian kualitatif budaya dengan menggunakan cerita rakyat. Dan ini tuh menarik karena mengambil 2 sumber data. Sumber data tulisan dari wawancara orang yang apa ya, yang memiliki latar belakang ya bisalah gitu jadi sumber dari penelitian ini, karena itu saya lihat sih ada juru kuncinya, juru kunci makam Tingkir, terus ada tetua sama apa lagi gitu 2 saya lupa ya. Terus sumber data tertulisnya juga buku tentang Jagat Tingkir itu, jadi di mix gitu. Nah, hasil penelitiannya ini terdapat satu tokoh utama dalam cerita ini, yang mana tokoh tersebut tuh memerankan posisi protagonis, yaitu namanya Jagat Tingkir. Terus dari penelitian tersebut juga dengan mengesampingkan isi keseluruhan cerita Jagat Tingkir, karena penelitian tersebut tentang apa ya, the values or heroism Jagat Tingkir, jadi pembaca itu banyak apa ya, menerima dan mengerti tentang nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kepahlawanan yang dimilikinya saja tanpa mengetahui isi keseluruhan. Ya, kemudian yang kedua, jurnalnya bisa dijelaskan oleh Pak Jihan. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya adalah jurnal kedua yang ditulis oleh Shidi yang berjudul Flowers, Women and Work in the Socialist Fairy Tale Toward a Feminist, Materialist, and Ego-Critical Approach. Sebelumnya saya juga kebingungan saat membacanya karena di jurnal ini tuh tidak bukan specifically ya, jadi tidak menyebutkan dia itu meneliti tentang ini dan ini. Jadi saya mengambil kesimpulan si jurnal ini meneliti tentang sebuah film yang berjudul Dornröschen, karyanya Walter Beck, yang dibuat tahun 1971 yang diproduksi oleh perusahaan
Jerman yang namanya Deva yang diadaptasi dari dongengnya Grimm bersaudara yaitu Sleeping Beauty kalau tidak salah. Lalu si Dornröschen-nya ini disandingkan dengan dongeng lain yang berjudul Blumenduft. Nah, ketika saya baca jurnalnya ini ya memang saya tuh kayak nggak bisa menemukan ini tuh intinya gimana, karena ketika saya membaca kayak ada percakapannya itu tidak diterjemahkan ke bahasa Inggris, jadi saya hanya mengambil kesimpulan juga si Dornröschen-nya ini merepresentasikan perempuan dan pekerjaan domestiknya, bahwa perempuan dengan kelas sosial yang lebih rendah akan dihargai jika ia punya sifat rajin, dan kalau perempuan yang punya sosial kelas lebih tinggi itu akan dipandang nggak punya kewajiban untuk mengerjakan pekerjaan domestik. Nah, berkebalikan dengan itu, perempuan yang dianggap lebih malas akan mendapat hukuman, dan goal dari pekerjaan perempuan ini sendiri adalah mengarah ke pernikahan dan keluarga. Lalu dalam dongeng Blumenduft, perempuan dan alam adalah sebuah kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi digambarkan dalam sebuah scene. Jadi di dongeng ini itu ada tokoh utama yang bernama Lila yang dikekang oleh ayahnya itu nggak boleh keluar kemana-mana. Kemudian dia itu dalam kekangan ayahnya berhasil keluar dan menemukan sebuah taman bunga, dan ada penjaganya juga yang bernama Egbert. Nah, ketika si ayahnya ini mengetahui, dia itu langsung dilarang keluar, dan si Lilanya ini tiba-tiba jadi sakit. Lalu yang selanjutnya, si Egbert ini lalu membawakan, seperti dibilang di jurnalnya, membawa zat penyembuh dari taman bunganya, dan akhirnya si Lilanya itu sembuh. Nah, yang terakhir, materi tidak dipandang memiliki kedudukan yang penting, karena ketika scene di sini Lila menikah sama Egbert, instead of using jewelry, mereka hanya menggunakan rangkaian bunga. Sekian presentasi dari kami, Mem. Baik. Fungsi wacana kedua yang baru saja selesai dipresentasikan adalah fungsi naratif. Wacana naratif. Apa sebenarnya fungsi dari wacana naratif ini?
Kalau informatif mungkin lebih jelas ya, informatif to inform gitu ya. Kalau naratif ini apa? Halo, halo. Ya berarti menurut Jihan, oke. Menurut Jihan 2023. Ya, boleh, boleh. Lah. Mm-mm. Sebelum itu, pertanyaan saya sederhana saja. Kalau fungsi dari informatif diskurs atau wacana informatif itu adalah untuk menyampaikan informasi yang dalam hal ini didominasi oleh fakta dan pengetahuan. Kalau naratif apa Untuk fungsinya? menarasikan. Ya, menarasikannya seperti apa? Storytelling, ma'am. Storytelling. Menarasikan storytelling. Ini masih belum menjawab. Fungsinya apa? Ya, storytelling itu fungsinya apa? Eh, Narasi itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mengisahkan dan mengkomunikasikan suatu Untuk peristiwa. mengisahkan, mengkomunikasikan, banyak banget. Mendeskripsikan mungkin, Mem. Mendeskripsikan, apalagi saya tampung aja dulu. Mencari struktur dongeng. Mencari struktur dongeng itu secara khusus nanti ya, mencari struktur dongeng itu adalah salah satu pendekatan di dalam naratif. Jangan dulu ke situ. Fungsi naratif itu loh apa? Mungkin yang lain ada yang bisa Mungkin kalau naratif ini tujuannya untuk apa ya? Untuk menceritakan bahwa cerita tersebut hanyalah narasi atau tidak sesuai dengan fakta atau tidak faktual seperti itu, Mem. berarti semua naratif diskurs itu bukan faktual. Nah, kalau ceritanya sejarah gimana? Jadi ada yang faktual sama tidak faktual, tapi Aduh, langsung kebanyakan berkelit. itu Ada yang faktual, ada yang enggak. ya jadi kebetulan yang saya tahu kebanyakan ya kalau narasi itu Mem nggak apa namanya berdasarkan kayak apa namanya imajinatif kayak anekdot seperti itu. Ya, karena mungkin ya, ini kan baru perkiraan saya, asumsi saya. Karena dari sumber yang Anda baca, ketika bab tentang naratif itu dibukanya dengan cerita dongeng. Nah, jadi kemudian Anda tergesa-gesa ya mengatakan bahwa narasi itu hubungannya dengan yang imajinatif. Karena itu dihubungkan dengan dongeng sebagai pembuka di dalam pembicaraan tentang narasi. Tapi fungsi dari narasi itu sebenarnya apa? Fungsi dari narasi itu adalah kalau informatif diskurs itu memenuhi fungsi to inform, ya, information, dan naratif itu memenuhi fungsi to express, expression. Apa dalam bahasa Indonesia to express itu? Ekspresikan. Mengekspresikan. Mengekspresikan. Anak apa aja? Apa Mengungkapkan. mengungkapkan.
Nah, mengungkapkan itu boleh cerita. Nah, cerita itu boleh yang faktual ya kan, yang berdasarkan kejadian sebenarnya atau berdasarkan imajinasi itu. Tetapi karena eh, apa namanya dalam kalau Anda baca di situ ya, dalam penelitian-penelitian awal tentang wacana narasi itu menggunakan struktur dongeng, ya, struktur dongeng. Nah, itu sebetulnya karena struktur dongeng itu dianggap sebagai prototipe, ya, prototipe dari eh, wacana narasi. Ya, sehingga mungkin lebih mudah untuk membuka ya sebuah kajian tentang narasi itu dengan menggunakan struktur dongeng ini. Nah, tetapi ternyata kalau Anda baca lebih lanjut lagi perjalanan Anda membaca bab narasi ini, Anda temukan bahwa struktur dongeng itu adalah pendekatan awal, ya, pendekatan pertama yang digunakan di dalam kajian seri wacana narasi. Ya, pendekatan ini disebut dengan pendekatan filologis. Ya, philological approach. Nah, selama ini mungkin kalau Anda mendengar kata filologi, Anda langsung mengasosiasikan dengan teks kuno, ya kan? Nah, dongeng-dongeng yang dijadikan dasar di dalam penelitian awal ini memang dongeng yang sudah lama. Nah, makanya itu disebut dengan prototype. Tuh. Ya kan? Nah, tetapi dalam perjalanannya tidak berhenti di situ saja, tidak hanya didekati secara filologis, naratif juga didekati secara sociolinguistik and interactional, ini dua ya. Kemudian psycholinguistik. Dan terakhir adalah organizational itu. Nah, masing-masing pendekatan ini punya polanya sendiri-sendiri ya dalam membedah suatu wacana narasi. Kalau Anda melihat tadi, bahkan Anda juga sudah memaparkan di dalam presentasi Anda bagaimana struktur dongeng ya itu dijadikan dasar di dalam membedah suatu wacana narasi. Nah, kemudian narasi juga bisa didekati secara sosiolinguistik. Mengapa menurut Anda ada pendekatan ini? Kalau filologi tadi kan karena ini prototipe ya, orang mengungkapkan sesuatu itu bisa dengan cara menceritakan gitu ya, storytelling gitu ya. Nah, storytelling itu prototipenya adalah dongeng-dongeng itu. Nah, tetapi kemudian berkembang lagi ada sociolinguistic and interactional approach. Mengapa timbul itu? Karena cerita itu kan disampaikan oleh orang ya Mem ya. Benar sekali. Jadi makanya ada kayak diindikasikan ada interaksi antara si pencerita sama yang menerima cerita, lalu muncullah si sociolinguistic and interactional approaches. Kalau sociolinguistic and interactional approach ini sebenarnya adalah upaya untuk melihat struktur dari narasi sehari-hari. Ya, struktur dari narasi sehari-hari. Jadi bagaimana orang ya itu saling bercerita dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Iya kan? Bergerak dari dongeng yang filologis tadi dengan pendekatan filologis tadi karena dianggap dongeng itu yang strukturnya paling bisa dilihat secara tertata, organize gitu ya. Nah, kemudian loh, nah terus kalau sehari-hari ini pakai pendekatan apa? Kita kan juga bernarasi sehari-hari itu. Kan katanya doyan banget ceritanya kan? Nah, doyan cerita, doyan dengerin orang cerita gitu ya. Nah, ini terus didekati pakai apa gitu. Nah, muncullah kemudian sociolinguistic and interactional approach. Tujuannya adalah untuk melihat struktur dari everyday narrative, jadi struktur dari narasi sehari-hari. Dalam hal ini tokohnya adalah Labov dan Wolenski tahun 60-an ya. Labov ini konsisten memang penelitian sosiolinguistiknya, bahkan yang fenomenal itu menemukan kaitan antara variasi dengan kelas sosial, variasi bahasa dengan kelas sosial. Nah, kemudian yang ketiga adalah psycholinguistic approach. Mengapa ada ini? Sudah, sociolinguistic and interactional approach sudah. Nah, masih nggak puas juga, ada lagi psycholinguistic approach. Apa yang mau didekati, wacana seperti apa yang mau didekati? Tentang informasi yang diterima oleh pendengar itu seperti apa. Informasi yang diterima pendengar seperti apa? Karena Maksudnya? bisa jadi maksudnya gimana ya? Misalnya ada narasi panjang gitu. Nah, belum tentu penerima ini menerima semua. Bisa jadi yang intinya saja atau iya penerima. Iya, seperti yang dikatakan Ilham Dirwan. Penerimaan pendengar. Jadi belum tentu si pendengar ini sama gitu dengan apa yang kita katakan. Begitu, menurut saya. Kalau boleh menyimpulkan ya, Mam ya, bisa jadi si penerima ceritanya itu cuma mau mendengarkan apa yang pengen dia dengar aja atau apa yang ingin dia ingat aja. Ya, sudah mengarah ke sana sih sebetulnya. Ada satu kata, ada satu kunci untuk menjawab mengapa ada psychological approach ini. Psychological approach itu dasarnya adalah melihat story grammar. Ya. Story grammar. Bagaimana cerita itu disusun. Karena bagaimana cerita itu disusun itu berpengaruh terhadap bagaimana orang mengingat cerita itu. Story grammars itu kan, makanya story grammars, jadi grammarnya nggak cuma satu. Di dalam menarasikan, mengungkapkan, expressing the story, itu sebetulnya ada pola-pola tertentu. Nah, pola-pola tertentu itu ada pola yang gampang diingat. Itu kan kognitif. Makanya ini masuk ke dalam psychological approach. Bagian mana dari story-story itu ya yang polanya itu bisa gampang diingat, bagaimana yang orang sering lupa. Jadi nantinya ketika orang itu bernarasi, ya, ketika mereka mengekspresikan, mengungkapkan sesuatu, kalau mereka memang punya tujuan tertentu, mereka akan berusaha membuat story grammars-nya ini gampang diingat, atau mereka kemudian yang nggak penting-penting itu menggunakan pola yang mungkin lebih sulit, tetapi mereka tidak terlalu galau dengan ini karena bagian itu nggak penting. Nah, yang penting saya harus mempolakan ini supaya orang ingat bagian ini. Nah, rumit ya ternyata. Jadi banyak agenda-agenda di balik wacana ini. Makanya wacana ini luas sekali dan apa ya, seperti sumur Zam-Zam nggak ada habisnya. Itu. Ya, jadi dari mulai yang paling tua filologis ya, dari dongeng ya. Jadi struktur bernarasi itu diinvestigasi atau dikaji melalui dongeng. Kemudian
dongeng aja terus yang cerita sehari-hari ini kemana larinya? Akhirnya ada sociolinguistic and interactional approach. Nah, kemudian bagaimana orang bisa mengingat bagian-bagian tertentu dari cerita, jadi ini hubungannya dengan kognitif sehingga ada psychological approach, dan terakhir adalah organizational approach. Apa yang dimaui oleh organizational approach ini? Apa? Berfungsi mengungkap sebuah peristiwa dalam kelompok masyarakat, tapi kayak bisa jadi seakan-akan ada di kelompok tersebut, padahal enggak. Loh, seakan-akan ada di kelompok tersebut padahal tidak. Iya, Maksudnya kayak bagaimana? menceritakan gimana ya? Misalnya bagian Help, SOS, SOS. Kayak seakan-akan maaf tuh bingung. iya juga masih. Jadi Beginilah kalau information overload ya, kalau terlalu banyak informasi, akhirnya kita bingung menjalinnya. Tidak apa-apa, itu proses yang wajar, dinikmati saja. Oke, lanjut. kalau boleh disimpulkan ya memang jadi gimana si pencerita itu memposisikan dirinya bercerita tentang apa ya, kayak sebuah cerita padahal dia itu bukan bagian dari ceritanya. Dia bercerita padahal dia bukan part of the story. not part of the story. Apa itu istilahnya kalau di situ? Narator. Hah? Apa? Narator. Bentar. Sebentar nyontek dulu. Nggak apa nyontek aja, ini kan bukan tes. Non-participant. Partisipan dan non-partisipan kan? Iya. Nah, organizational ini yang mana? Salah satu atau dua-duanya? Nyontek lagi. Iya, nyontek aja itu. Ini tuh bukan ujian, nyontek aja. Bisa aja salah, tapi dua-duanya bisa memang. Oke, mari kita lihat dulu ya. Organizational approach ini mengapa dia muncul ya? Ya. Karena cerita itu bisa kita kaji dari berbagai macam perspektif, gitu kan? Dari perspektif sastra, misalkan, ya. Kalau Anda mengkaji cerita dari perspektif sastra, maka menggunakan teori sastra. Bisa juga Anda mengkaji dari ilmu linguistiknya, berupa retoriknya, bagaimana cerita itu diungkap, gitu ya. Nah, dari segi linguistiknya, bagaimana frasanya, misalnya bagaimana susunan frasa, susunan kalimat, gitu ya, makna-makna yang digunakan, sosio dan psikolinguistiknya, ya kan, dan juga dan antropologinya. Nah, yang belum kita sentuh adalah sosial tadi sudah, karena ada sosiolinguistik and interactional. Nah, yang belum kira-kira apa? Saya sudah sebutkan kata kuncinya yang di belakang sendiri tadi. Antropologi itu hubungannya dengan apa? Budaya. Itu yang kurang kan itu.
Yang kurang kan itu. Jadi organizational approach ini berusaha menyempurnakan pendekatan-pendekatan yang ada di dalam narasi. Nah, karena dia menyoroti budaya, tekanannya pada social and cultural context, maka metode etnografi of communication itu yang digunakan gitu. Karena etnografi of communications itu memang tujuannya adalah mengungkap tentang social and cultural context gitu. Kalau sosial aja tadi kan sudah, ya kan? Nah, ini sebetulnya organizational approach ini akarnya juga dari sosial, tetapi kemudian dia kembangkan lagi supaya merangkul juga unsur budayanya. Sehingga ethnography of communication ya, itu yang dijadikan kerangkanya. Nah, kemudian, bagaimana organizational approach ini dilakukan? Bisa dalam bentuk partisipan, bisa juga dalam bentuk non-partisipan. Tujuannya sebetulnya apa? Mengungkap identitas naratornya. Tuh. Ya, nah naratornya bisa jadi dia partisipan, artinya dia adalah pelaku, ya kan? Dari narasi itu, tapi bisa juga dia bukan pelaku, tetapi dia mengetahui itu, gitu. Contohnya, saya menceritakan sejarah Jembatan Merah. Nah, kan ya walaupun saya tua, tapi kan tidak setua itu gitu loh. Ya kan? Saya tidak lahir di tahun peristiwa Jembatan Merah itu terjadi. Itu tahun kelahiran orang-orang tua saya, gitu kan? Hmm. Tetapi saya bisa menceritakan kejadian sejarah itu bukan berarti saya pelaku, tetapi saya share ya sejarah itu, saya bagian dari sejarah itu. Itu yang dimaksud dengan non partisipan. Tetapi kalau misalnya ayah saya seorang pejuang yang kemudian ikut bertempur, yang membuat jembatan itu menjadi merah karena lautan darah, nah itu yang disebut dengan partisipan. Itu ya bedanya. Nah, ini hubungannya apa? Hubungannya karena kita ingin lebih menyoroti kepada aspek sosial dan aspek budaya dari penceritaan, dari narasinya. Dengan demikian, semuanya terangkul sudah di dalam naratif diskurs ini. Mulai dari yang paling lama, struktur dongeng. Nah, berangkat dari prototipe orang bernarasi. Dari berdongeng ini kan kalau di situ pakai contoh Grimm, sebetulnya jauh sebelum Grimm dongeng itu kan sudah ada, ya hanya karena buku yang kita pakai ini ya kebetulan ada ditulis atau penelitian-penelitian yang menjadi dasar dari penulisan buku ini memang dilakukan oleh bangsa Eropa, maka yang dijadikan contoh itu adalah dongeng dari Grimm bersaudara. Tapi kalau kita lihat, bahkan cerita yang lebih tua dari Grimm aja kita punya, ya kan? Nah, itu untuk melihat cerita filologi, dari naskah kunonya, naskah dongeng kunonya. Itu kita bisa melihat wacananya. Bagaimana orang mengungkapkan cerita. Baru setelah itu kurang. Masa struktur cerita cuma dari dongeng? Ya nggak cukup lah. Terus kita cerita sehari-hari, masalah sehari-hari ini apa namanya? Itu didekati dengan sociolinguistic and interactional. Jadi bagaimana kita saling bercerita, apakah ada pola-pola tertentu ya di dalam wacana yang kita ciptakan ketika kita bercerita.
Nah, kemudian bagaimana bagian-bagian cerita itu bisa diingat karena sebetulnya mereka punya pola tertentu, mereka punya grammar tertentu. Nah, eh, itulah yang dijadikan dasar di dalam psycholinguistic approach. Karena mereka yang dilihat adalah story grammar-nya. Mana yang gampang diingat, mana yang orang susah, dan sebagainya. Nah, baru kemudian dilengkapi dengan organizational approach. Ya, to cover up, to make this discourse perfect in its all approaches, organizational approach stemmed from sociological framework, ya, kemudian berkembang ke budayanya. Itu yang yang berusaha ya disempurnakan oleh organizational approach. Nah, dalam hal itu bisa jadi naratornya. Dan narator ini tidak harus selalu menjadi non-partisipan seperti dalam dongeng, ya, atau menjadi partisipan seperti di dalam sociolinguistic and interactional approach. Itu kan partisipannya karena kita akan menceritakan narasi sehari-hari. Ya. Tetapi bisa jadi kedua-duanya. Ya. Merangkul dari itu organizational approach. Kira-kira itu dari naratif ya. Mungkin sekarang Anda sudah punya bayangan lebih lagi apa yang bisa dijadikan data untuk artikel Anda, apa yang ingin Anda soroti. Jadi kalau itu narasi nggak selalu dongeng, Anda bercerita atau bagaimana ibu-ibu itu ketika berkumpul sebulan sekali, mereka saling bercerita dan sebagainya di arisan, atau bapak-bapak itu ya yang setiap kali kumpul nongkrong-nongkrong selepas jam kerja. Nah, itu juga bisa dijadikan salah satu dasar dari kajian Anda. Gitu ya. Ya, dari kehidupan sehari-hari bisa, dari dongeng bisa, ya. Kemudian dari story grammar-nya juga bisa, bagaimana cerita itu diungkapkan, susunan-susunan seperti apa yang digunakan gitu. Misalnya Anda mau melihat story grammar dari cerita anak. Oh, dari cerita itu dibuat seperti ini sehingga anak gampang mengingat gitu ya. Kadang-kadang mereka gayanya membaca padahal kan mereka menghafal juga ya. Nah, berarti menghafal itu ada proses kognitif tertentu karena story grammar-nya memang mudah dihafal. Gitu. Kan kadang-kadang anak-anak yang belum bisa membaca itu sok pura-pura menirukan gitu ya, tapi mereka hafal loh. Nah, itu karena sebetulnya wacana di dalam dongeng itu secara kognitif memang mudah dihafalkan. Grammar tertentu itu mudah dihafalkan untuk anak-anak. Contohnya seperti itu. Jangan khawatir, data itu berkeliaran di sekitar Anda. Apalagi kalau Anda mau melihat dari sudut wacana, luar biasa itu. Apa saja bisa jadi wacana. Orang ngobrol di angkringan bisa jadi wacana. Gitu ya. Nah, apalagi ini pembicaraan politik lagi rame nih, lucu. Nanti ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke yang terakhir? Iya ya. Cian ada. Iya, Mem, kalau yang non-partisipan itu apakah sama dengan kayak ini loh? Dulu kita belajarnya kayak sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga gitu-gitu, Mem. Maksudnya? Bukan, non-partisipan itu apakah ada bagian dari cerita itu atau bukan? Bukan, Mbak, bukan. Narator itu kan orang yang bercerita, dia bukan bagian dari situ kan? Dia kan menceritakan kan? Tapi yang dimaksud di sini, apakah dia bagian dari cerita itu atau bukan itu loh. Jadi bukan dari pronounnya, bukan dari pronounnya. Ini kita bicara tentang wacana ya. Supaya Anda tidak rancu.
Ya, yang kita fokuskan adalah wacananya. Nah, apakah naratornya, jadi penceritanya, orang yang bercerita itu, apakah dia partisipan, artinya dia bagian dari apa yang dia ceritakan, atau dia bukan bagian, tetapi dia eh, menjadi bagian dari kelompok itu yang mengerti tentang cerita itu. Seperti tadi, saya cerita Jembatan Merah, karena kan saya orang Indonesia, saya lama tinggal di Surabaya, saya belajar tentang sejarah itu, tapi kan saya bukan partisipan gitu. Jadi yang saya ceritakan adalah sejarah Jembatan Merah tanpa ada unsur-unsur di dalam cerita saya itu yang bisa menggiring Anda sebagai pendengarnya itu untuk memahami bahwa saya ada di sana ketika itu gitu loh. Ya, kan saya tidak akan menyebutkan ketika itu saya lihat orang terbunuh atau orang bergelimpangan dengan darah mengalir kemana-mana. Bukan saya melihat. Saya hanya akan mengatakan orang berkelimpangan begini sehingga jembatan itu dipenuhi dengan darah dan sebagainya. Tapi kan saya tidak mengklaim bahwa saya ada di sana. Itu. Ya, bisa juga nanti gini, sejarah membuktikan atau sejarah mencatat ya sekitar kalau yang tewas di atas jembatan, bukan tewas ya, yang gugur, maafkan saya, yang gugur di atas jembatan itu, kalau jembatannya itu mungkin 10 meter atau 15 meter, yang gugur 1.000 orang, kira-kira darahnya nggak kemana-mana tuh, ya kan? Di atas jembatan itu 1.000 mungkin kebanyakannya, 500 gitu aja deh. Ya, sepanjang 10 meter yang gugur di situ 500, kayak merah juga tuh. Kalau kalau yang gugur satu sih enggak lah, paling bercak-bercak ya kan. Tapi kalau 500, nah itu deh. Ya, tetapi saya tidak mengatakan bahwa ketika saya melihat itu ingin rasanya saya kan enggak ya. Karena kan memang saya bukan partisipan di situ, tapi saya bisa menceritakan karena saya share pengetahuan itu. Gitu. Saya tahu pengetahuan itu, saya bagian dari kelompok itu, community itu. Sehingga saya bisa menceritakan I am non-participant, tetapi identitas saya adalah sama dengan apa yang saya ceritakan. Itu maksudnya. Itu ya. Anda bisa bercerita tentang kota kelahiran Anda. Were you there at that time? No, right? No. But you are part of that community. You share that identity. Ya. Anda berbagi identitas, Anda memiliki identitas itu sehingga Anda bisa menceritakan sejarah Anda, sejarah kota Anda. Itu. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kasihan ini grup yang terakhir. Silakan.